hal yang akan dirasakan oleh orang atau wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, yaitu akan kesulitan dalam mengajukan kredit. Karena biasanya bank itu meminta NPWP sebagai salah satu syaratnya. Sehingga pada saat akan mengajukan kredit, maka NPWP menjadi salah satu syarat utama. Jika tidak terpenuhi, maka kemungkinan itu kredit tidak akan diberikan. Nah, di sini ada gambar persyaratan dokumen pengajuan kredit. Salah satunya di nomor 5 adalah fotokopi NPWP pribadi atau SPT tahunan. Yang ketiga adalah akan kesulitan traveling ke luar negeri. Karena pada saat kita mengurus visa, salah satu dokumen yang dipersyaratkan adalah dengan menunjukkan kepemilikan NPWP. Dampaknya ketika nggak punya, kita nggak akan bisa dapat visa meskipun dapat tiket pesawat. Yang keempat, dikenakan PPh tinggi apabila belanja barang luar negeri. Contohnya misalkan kita lihat ya, syaratnya adalah ketika membeli barang lebih dari $50 dikenakan 7,5%. Tapi kalau nggak punya NPWP menjadi 15%. Di sini ada contoh, ada Sarmila membeli parfum harganya $200. Berarti ini sudah lebih dari $50. Maka total yang harus dibayar bersama pajaknya yaitu ini pajaknya 7,5% ya, karena dia memiliki NPWP. Jadi pajaknya itu hanya $15. Tapi karena kalau misalkan dia tidak punya NPWP, maka dia dikenakan 100% lebih tinggi, yaitu $30. Sangat merugikan sekali. $15 lumayan ya. Yang kelima, akan membayar pajak lebih tinggi pada saat adanya PHK. Jadi yang namanya PHK itu akan diberikan sebagai kompensasi yang dikenal sebagai pesangon. Kalau resign itu nggak dapat pesangon. Kalau dikeluarkan baru dapat yang namanya pesangon. Nah, apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif lebih tinggi 20%. Contohnya di sini ada Humam, kemudian dia di PHK dengan mendapatkan uang pesangon 80 juta. Ketika dia mempunyai uang pesangon tersebut dan memiliki NPWP, dia hanya dipotong 6 juta. Tapi ketika tidak punya NPWP, dia dipotong 7.200.000. Nah, saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang berlaku tahun 2022, di mana di dalamnya mengatur tentang keputusan pemerintah yang menetapkan format NPWP terbaru. Jadi nanti nomor NPWP itu ada beberapa bentuk ya, nggak cuman yang kita kenal sekarang. Jadi di PMK 112 tahun 2022 sebagai pelaksana dari Undang-Undang HPP disebutkan bahwa WPOP pribadi yang merupakan penduduk menggunakan NIK untuk NPWP-nya ya. Kemudian untuk produk atau format NPWP ya, itu ada 3. Ada yang WP pribadi tapi dia penduduk menggunakan NIK,
ada WP pribadi, dia bukan penduduk, kemudian dia WP badan atau WP instansi pemerintah, maka yang digunakan adalah 16 digit ya. Kemudian ada juga WP cabang menggunakan nomor identitas kegiatan usaha. Jadi ada 3 format nomor yang akan didapatkan atau yang baru ya dalam hal NPWP ini. Berikutnya, perencanaan pajak yang bisa dilakukan oleh pihak yang dipotong adalah menjadi bukan subjek pajak. Menjadi apa? Pertama, kita bisa menjadi kantor perwakilan negara asing. Atau yang kedua, menjadi pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat. Atau yang ketiga, organisasi internasional dengan syarat sebagaimana yang tertera. Namun, untuk menjadi bukan subjek pajak itu hal yang cukup sulit. Karena meskipun kita merupakan utusan dari negara Indonesia, ketika kita memperoleh penghasilan dari Indonesia tetap dikenakan pajak karena kita termasuk subjek pajak. Seperti itu. Berikutnya yang ketiga, yaitu mendapatkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan. Nah, ini strategi jika tidak ingin membayar pajak penghasilan, maka caranya adalah dapatkan penghasilan tersebut yang termasuk bukan objek. Jadi jika tidak ingin membayar pajak, caranya adalah penghasilan yang kita dapatkan itu termasuk ke dalam salah satu yang bukan objek. Dan ini merupakan suatu perencanaan pajak jika kita mendapatkan penghasilan dengan cara mengkondisikan penghasilan itu yang termasuk ke dalam bukan objek pajak penghasilan. Contohnya ada bantuan atau sumbangan, kemudian yang kedua harta hibahan yang diterima oleh keluarga, yang kedua warisan, ada juga harta sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang terima dalam bentuk natura. Nah, di Undang-Undang HPP yang terbaru terkait dengan natura ini ya, tahun 2022 natura ini sudah menjadi objek pajak. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang HPP. Contoh lainnya yang kalau natura itu menjadi objek pajak penghasilan dan boleh dibiayakan sekarang di tahun 2022 mulainya. Tapi ada yang dikecualikan. Salah satunya misalkan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Nah, untuk pemberian makanan kepada seluruh pegawai ini masih termasuk ke dalam natura. Masih termasuk ke dalam natura yang tidak dikenakan pajak atau bukan objek pajak. Itu yang
keempat. Yang kelima yang termasuk bukan objek pajak, yaitu pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Karena sebenarnya pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi itu uang yang diserahkan berasal dari orang pribadi atau perusahaan yang membayarkannya, ya, berupa premi. Jadi itu sebenarnya uang-uang pegawai juga yang menabung selama dia produktif bekerja. Kemudian yang keenam adalah dividen yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. Namun ada syaratnya, yaitu minimal penyertaan sebesar 25%. Yang ketujuh adalah iuran yang diterima atau diperoleh oleh dana pensiun. Ini juga sama, termasuk uang simpanan pegawai. Kemudian yang kedelapan, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Kalau ini pengelolaannya, ya, pengelolaan dana pensiun. Jadi uangnya dari pegawai kemudian dikelola oleh perusahaan dana pensiun. Kesembilan adalah bagian laba untuk perseroan komanditer. Kemudian yang ke-10 itu penghasilan yang diperoleh dari perusahaan modal Ventura. Ke-11 itu beasiswa dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, ya. Di antaranya satu, ini persyaratan tertentu yang tidak dikenakan pajak. WP badan yang memiliki hubungan kepemilikan. Kemudian hubungan usaha dan lain-lain. Kemudian yang kedua, peraturannya adalah pemberi berstatus pemilik. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi. Ini sama kayak nomor 1, bedanya nih wajib pajak orang pribadi, ya. Kalau yang pertama wajib pajak badan, yang ketiga wajib pajak orang pribadi. Nah, ini hubungan antar pemberi beasiswa dan penerima beasiswa. Jadi kalau masuk ke dalam tertentu ini maka tidak dikenakan pajak. Yang memiliki hubungan kepemilikan, usaha, dan lain-lain. Kemudian nomor 12 yaitu sisa lebih. Namun sisa lebih yang diterima oleh lembaga nirbaga ini harus, ya, penghasilan dari selisih lebih dari organisasi nirlaba ini, penghasilannya itu harus dijadikan sarana dan prasarana. Makanya di sini ada kalimat ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan.
Kemudian yang ke-13 adalah bantuan atau santunan yang diberikan atau dibayarkan oleh BPJS kepada wajib pajak tertentu.